Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akselus Rizal. Saya ingin menjelaskan mengenai activity based costing. Jadi apa itu activity based costing? Activity based costing itu adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Pendekatan pembebanan biaya yang pertama menggunakan penelusuran langsung atau direct tracing dan penelusuran penggerak atau driver tracing untuk membebankan biaya pada aktivitas pada objek biaya atau cost object. Oke, jadi di activity based costing ini ada dua, yaitu ada cost driver atau pemicu biaya dan juga ada activity atau aktivitas, di mana antara kedua ini saling berkaitan untuk pada activity based costing. Apa sih cost driver? Cost driver itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Sedangkan aktivitas itu adalah kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Oke, jadi ini berikut activity driver dan cost driver di rumah sakit. Yang pertama itu aktivitas yang ada di rumah sakit itu ada mendaftar pasien, pembuktian asuransi, menerima pasien, menyiapkan kamar, mereview laporan dokter, memberi makanan, memesan obat-obatan, melaksanakan operasi, jumlah pasien, jumlah dokumen, jumlah pasien, jumlah persiapan, jumlah review, jumlah makanan, jumlah pesanan, jumlah prosedur, dan jumlah pasien. Oke, lanjut ke contoh proses cost driver. Jadi di sini ada hubungan antara cost pools, cost object dengan cost drivers dan cost assignment. Di antara beberapa komponen ini contohnya itu pada cost itu ada electric motor, material handling, supervision, packing material, ada final inspection. Dan pada cost driver and cost assignment ini berhubungan antara electric motor terhadap assembly, dan material handling itu berpengaruh terhadap assembly, dan supervision juga berhubungan dengan assembly, dan material handling itu berhubungan dengan packing, dan packing material itu juga berhubungan dengan packing. Dimana kemudian di assembly ini dilanjutkan kepada cost objeknya, yaitu dice washer. Kemudian pada packing ini dilanjutkan juga kepada washing machine. Oke, jadi cost pool itu adalah aktivitas tertentu di mana biaya dikelompokkan. Oke, kemudian di sini ada perbedaan, yaitu ada tradisional dan ada activity based costing. Di mana perbedaannya itu kalau tradisional itu dari sumber daya dilanjutkan dikonsumsi oleh produk. Sedangkan dengan activity based costing ini di mana kita menambahkan aktivitas pada penentuan jumlah produknya. Kemudian dari aktivitas itu diteruskan penentuan dari produk, proses, keputusan pelanggan, divisi, dan lini produk. Jadi beberapa komponen ini mempengaruhi untuk perhitungan dari activity based costing. Oke, jadi ada perbedaan penentuan HPP di mana pada tujuannya itu kalau yang tradisional itu perbedaannya itu di tingkat persediaannya, sedangkan di activity based costing itu ada pembebanan biaya produksi pada keterangan ruang lingkupnya. Untuk perhitungan metode HPP yang tradisional itu perbedaannya pada tahap produksi. Sedangkan di activity based costing itu ada tahap desain, ada produksi, dan ada juga pengembangan. Kemudian dilanjutkan pada tingkat kefokusannya, di mana pada tradisional itu fokus terhadap biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Sedangkan pada activity based costing ada biaya overhead. Dan pada periodenya juga untuk tradisional itu periode akuntansi, dan untuk activity based costing itu ada daur hidup produk. Dan juga teknologi yang digunakan juga berbeda. Pada tradisional itu menggunakan metode manual, dan pada activity based costing itu menggunakan metode komputerisasi. Oke, kemudian ada proses alokasi biaya ABC. Yang pertama itu kita mengidentifikasi aktivitas. Yang pertama itu identifikasi sejumlah aktivitas yang dianggap menimbulkan biaya. Kemudian ada pemisahan kegiatan yang menambah nilai atau value added, dan yang tidak menambah nilai atau non value added. Kemudian ada menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Jadi penyebab utamanya itu adalah tetap cost driver. Kemudian untuk pada value added ini juga ada merancang produk, pemrosesan oleh TKL, dan penambahan bahan langsung dan pengiriman produk. Untuk yang non value added ini ada reparasi. Kemudian ada proses alokasi biaya ABC. Yang pertama itu adalah mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Kemudian menggabungkan biaya aktivitas dan menghitung tarif per kelompok aktivitas. Kemudian ada tingkatan klasifikasi biaya. Yang pertama itu ada bahan baku langsung, kedua tenaga kerja langsung, ketiga biaya mesin, dan biaya teridentifikasi.
Kemudian ini termasuk kepada aktivitas berlevel unit. Jadi aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan secara individual. Biaya ini juga berlaku untuk masing-masing unit yang diproduksi. Kemudian ada aktivitas berlevel batch, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan sekelompok produk. Perbedaannya itu pada pesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan, dan unit-unit kecil. Ini berlaku untuk masing-masing batch yang diproduksi. Kemudian ada tingkatan klasifikasi biaya. Yang pertama itu adalah teknik mengganti pesanan, pemeliharaan peralatan, pengembangan produk, dan unit-unit kecil. Kemudian pada klasifikasi biaya yang lainnya itu ada penyusutan gudang, pekerja atau gaji manajer, divisi periklanan dan organisasi. Jadi pada yang pertama itu aktivitasnya itu berlevel produk, sedangkan yang kedua ini adalah aktivitas berlevel fasilitas. Letak perbedaannya itu pada fasilitasnya. Kemudian ada contohnya di sini, ada case-nya, yaitu PT KFC membuat 2 jenis produk yang diberi kode KFC, KF dan FC. Jadi dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Keterangannya itu yang unit yang diproduksinya itu ada 10.000 unit produk KF dan FC-nya itu sebesar 20.000 unit. Kemudian untuk biaya overhead-nya itu dikelompokkan menurut aktivitasnya dan pemicu biaya aktivitasnya. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jadi di sini soalnya hitunglah biaya produksi per unit untuk masing-masing produk. Jadi di sini ada biaya bahan baku langsungnya dikelompokkan, KF-nya itu kebutuhannya 2 kg dengan harga 20.000 dengan biaya per produknya itu 40.000, dan FC-nya juga kebutuhannya 1 kg dan harganya itu 10.000 dan biaya per unit produknya ada 10.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Kemudian ada biaya overhead pabriknya itu untuk KF-nya itu sebesar 10.000 dan FC-nya sebesar 5.000 per produk. Berikut ini ada biaya overhead pabriknya. Untuk produk KF itu JKL per unitnya itu 4 jam dengan tarif 2.500, maka biayanya sebesar 10.000. Dengan produk FC-nya 2 jam dan tarifnya itu sebesar 2.500, maka biayanya sebesar Rp5.000. Kalkulasi biayanya itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan produksi per unit. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dan juga ada kalkulasi ABC sistemnya juga. Terdapat di sini total pengelompokannya itu pada biaya tenaga listrik dan inspeksi itu sebesar 200 juta, dan total aktivitasnya sebesar untuk produk KF itu 7.400 dan FC itu sebesar 6.300. Jadi masing-masing itu dikelompokkan menurut produknya. Kemudian pada produk KF itu biaya bahan bakunya sebesar 40.000 dan produk FC itu 10.000, dan biaya produksi per unit produknya itu sebesar 67.400 dan produk FC-nya itu 26.300. Jadi sini jenis biaya itu terbedakan menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan produksi. Jadi kapan sistem ABC itu diperlukan? Jadi sistem ABC diperlukan itu pada saat volume produksi atau penjualannya itu meningkat ataupun adanya peningkatan. Kemudian ada kompleks